Coba kalian bayangin, gimana rasanya kalau ada anak umur 14 tahun pulang ke rumah kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal beberapa jam sebelumnya dia itu diduga baru aja melakukan sesuatu yang benar-benar nggak masuk akal. Dia ini diduga nusuk temennya sendiri lebih dari 100 kali. Dan yang bikin orang makin shock, setelah itu dia masih sempet selfie di mobil polisi sambil bercanda. Kayaknya anak tuh nganggap semua ini cuma permainan atau gimana sih? Oke, kita mundur dulu. Di tanggal 9 Mei 2021, hari Minggu, tepat di hari Ibu di Florida, Amerika Serikat. Pagi itu, suasana rumah keluarga Bailey biasa aja. Ayah sama ibunya Tristan udah bangun, lagi siap-siap buat sarapan. Gak ada yang kelihatan aneh. Sampai sekitar jam 10 pagi, ibunya tuh masuk ke kamar buat bangunin anaknya. Tapi, kamar itu kosong. Awalnya mungkin mereka masih mikir, oh, paling keluar sebentar. Tapi, makin lama dicek, kok gak ada kabar, HP-nya gak aktif, gak ada yang tahu dia tuh kemana. Dan buat keluarganya, ini tuh langsung kerasa kayak aneh banget. Karena Tristan Bailey itu bukan tipe anak yang tiba-tiba ngilang tanpa bilang siapa-siapa. Pokoknya mau kemana-mana pasti bilang dan izin. Nah, dia ini baru berusia 13 tahun. Anaknya tuh aktif banget. Cheerleader di sekolahnya. Dia juga punya banyak temen dan termasuk anak yang gampang disayang sama orang. Kalau lihat foto-fotonya sih, auranya ceria banget. Dan jujur aja sih, sebenarnya ini kasihan banget. Di umur segini, harusnya dia lagi mikirin tugas, sekolah, nongkrong sama teman-temannya, atau lagi minum kopi favoritnya. Bukan malah terlibat dalam sebuah kasus kriminal yang sempat bikin satu negara tuh heboh. Dari kejadian itu, ibunya tuh langsung panik dan ngehubungin polisi. Nah, yang bikin kasus ini tuh sedikit janggal, lingkungan tempat tinggal Tristan tuh sebenarnya bukan lingkungan yang terkenal berbahaya. Malah kebalikannya, kompleks yang cukup nyaman, tetangganya tuh saling kenal, anak-anak tuh biasa gitu loh main di luar rumah. Jadi ya waktu kabar anak umur 13 tahun tuh ngilang, semua itu langsung nyebar. Ada yang pasang poster, ada yang cek CCTV, ada yang sekedar modern-modern gak jelas, ada yang ikutan nyari, pokoknya semuanya tuh ikut andil, ikut bantu. Sampai akhirnya salah satu kamera CCTV itu nangkep sesuatu yang cukup penting. Sekitar jam 1 malam, Tristan itu kelihatan lagi jalan kaki, tapi dia tuh gak sendirian. Di sebelahnya ada seorang cowok namanya Aiden Fucci. Umurnya baru 14 tahun. Dan di lingkungan itu, orang-orang ya kenal aja sama dia. Sekolahnya sama, kompleksnya sama, umur mereka juga gak jauh beda. Jadi awalnya gak ada yang ngerasa aneh. Di CCTV itu mereka kelihatan cuma jalan santai keliling kompleks kayak anak remaja yang lagi ngobrol biasa. Kadang masuk gang kecil, kadang lewat trotoar. Pokoknya ya normal-normal aja. Nah, tapi dari sini polisi tuh mulai nyusun ulang nih. Sebenarnya malam itu Tristan ngapain? Ternyata sebelum hilang, Tristan ini sempat keluar rumah malam-malam. Kemungkinan besar ya diem-diem, karena jam segitu loh, orang tua mana juga yang bakal ngizinin anak umur 13 tahun nongkrong dengan satu kaki. Dan malam itu dia ketemu sama Aiden. Mereka sempat nongkrong dulu di area fasilitas kompleks. Abis itu langsung lanjut jalan lagi. Tapi masalahnya ada satu hal yang mulai bikin polisi tuh mikir. CCTV berikutnya nunjukin mereka tuh masuk ke area yang jauh lebih sepi, dekat area pepohonan dan semacam jalur hutan kecil. Masih berdua, masih kelihatan biasa aja. Tapi sekitar 3 jam kemudian, kamera menangkap satu orang dari area itu. Cuman ada Aiden, Tristan tuh nggak ada. Nah ya, pas lihat ini, polisi tuh langsung gercep nyamper rumah Aiden. Dan jujur ya Beb, part ini tuh bikin orang makin, hah? Kok kayak gitu? Karena ya gimana? Masa pas lagi dibawa sama polisi buat ditanya, ini anak tuh malah selfie. Iya, selfie di mobil polisi, terus diposting sama dia. Sambil kasih caption, kurang lebih kayak, "Ih guys, ada yang lihat Tristan nggak?" Terus, dia ini tuh malah kayak bercanda-bercanda gitu. Lah, temennya lagi hilang, tapi vibes lu santai banget. Kayak nggak masuk akal aja gitu kan. Awalnya polisi juga masih belum langsung nuduh,
Mungkin aja kan mereka bisa jalan. Mungkin Tristan pulang sendirian. Atau ada sesuatu yang lain. Makanya Airin itu dibawa buat ditanyain secara baik-baik. Tapi di tengah perjalanan sikap dia tuh mulai berubah. Tadi kan dia santai, tiba-tiba nangis. Terus mukul-mukul kursi polisi sambil ngomong, "Wah, aku bakal ditangkap nih gara-gara ini." Nah, polisi tuh langsung mulai ngerasa, oke, ini gak sesimpel kasus anak hilang. Karena gini ya, Beb, kalau temen lu hilang, reaksi pertama orang normal biasanya tuh bakal panik. Dia kemana ya? Coba deh lu cari. Atau minimal bingung. Bukan malah dari awal tuh selfie dulu di mobil polisi. Tapi polisi tetap masih butuh bukti. Dan ya, beberapa jam kemudian ada seorang warga yang lagi jogging lewat jalur yang beda dari biasanya. Nah, orang ini tuh nemu sesuatu di area semak danau. Awalnya mungkin dia tuh ngiranya kayak ada orang tidur atau ada orang pingsan. Nah, tapi pas dideketin, ternyata seorang perempuan. Nah, polisi tuh langsung datang dong ke area lokasi. Dan dari pakaian yang dikenakan, mereka tuh mulai takut. Jangan-jangan ini orang yang kita cari ini dari pagi. Dan sayangnya, Beb, ya itu emang beneran Tristan. Dan jujur aja ya, Beb, part ini tuh sebenarnya bikin satu kota langsung shock. Karena yang ditemukan bukan sekedar anak hilang kan, tapi seorang anak baru usia 13 tahun terbaring di area semak dekat danau, masih pakai pakaian yang sama kayak malam sebelumnya. Dan waktu polisi tuh mulai periksa tubuhnya, mereka sadar kalau ini tuh katanya bukan kejadian biasa. Masa ada banyak luka tusukan? Banyak banget awalnya. Jumlah pastinya tuh belum diumumin. Tapi dari kondisi TKP, polisi itu udah tahu pelakunya ini brutal banget katanya. Karena ini tuh bukan tipe luka yang terjadi sekali dua kali terus panik. Ini kelihatan kayak seseorang yang terus nyerang tanpa henti. Jadi kayak lo tuh nusuk sesuatu berkali-kali. Nah, yang bikin tambah nyesek, Beb, di deket tubuh Tristan, barang-barangnya itu masih ada lengkap. Mulai dari HP, uang sekitar $20, sampai vape warna pink rasa cotton candy, semua masih ada. Bahkan terkena darahnya juga. Jadi dari sini polisi tuh mulai yakin ini bukan perampokan. Karena kalau niatnya ngerampok, ya tinggal ambil barang terus cabut. Tapi ini enggak, barang korban tuh masih lengkap. Nah, setelah tubuh Tristan ini dibawa buat diperiksa lebih lanjut, hasil autopsinya keluar. Dan di sini lah, Beb, semua orang tuh hampir gak habis pikir. Tristan itu ternyata mengalami 114 luka tusukan. Iya, 114. Dan yang lebih bikin hati sakit, sekitar 49 luka di tubuh Tristan itu merupakan luka pertahanan. Nah, dari jumlah luka ini, polisi itu langsung menganggap kasus ini tuh sangat serius. Yang bikin polisi tuh makin yakin kalau pelakunya emang berniat melakukan itu. Jadi, ini salah satu luka tusukan di kepalanya Tristan. Polisi itu menemukan pecahan bilah pisau. Lah, ternyata pisaunya sampai patah loh, Beb. Dan polisi punya dugaan, andai kata nih kalau pisaunya itu nggak rusak, kemungkinan besar serangan itu bisa jauh lebih parah lagi. Nih, sementara semua orang kan fokus nih sama beritanya kematiannya si Tristan, polisi itu diem-diem mulai menyusun puzzle soal Aiden. Karena makin dipikir-pikir, ceritanya itu mulai nggak masuk akal. Dia kan bilang habis jalan sama Tristan, terus mereka kepisah. Katanya dia tuh cuma jalan-jalan sendiri buat nenangin pikiran. Tapi kalau emang cuma pisah biasa, kenapa lu tadi nangis di mobil polisi sambil ngomong bakal ditangkap? Terus kenapa selfie sambil bercanda? Aneh nggak sih? Belum selesai. Pas polisi itu geledah kamar Aiden, mereka tuh mulai menemukan hal-hal yang bikin bulu kuduk orang tuh berdiri. Ada gambar-gambar aneh, coretan yang disebut bertema satanik, terus ada gambar perempuan dengan bagian tubuh tuh udah penuh coretan. Pokoknya kayak isi kepalanya anak tuh udah aneh dari awal. Tapi yang paling berat, polisi tuh menemukan pakaian yang terdapat darah milik Tristan. Nah, ya,
dia udah gak bisa ngeles sampai sini. Dan dari sini, kasus itu mulai berubah total dari anak hilang menjadi dugaan pembunuhan yang benar-benar udah direncanakan. Oke, setelah berbulan-bulan kasus ini tuh jadi sorotan media tanpa henti, akhirnya kasus Aiden Fuji masuk ke fase yang jauh lebih serius, Beb, yaitu pengadilan resmi. Dan jujur aja ya, di detik ini orang-orang tuh udah nggak lagi debat soal siapa pelakunya. Fokusnya tuh mulai berubah. Sekarang pertanyaannya adalah, Aiden bakal dihukum kayak anak-anak atau kayak orang dewasa? Nah, tapi dari awal tuh ya, jaksa tuh udah tegas banget. Mereka bilang ini tuh bukan kecelakaan, bukan juga sekedar emosi sesaat yang kebablasan. Menurut mereka, apa yang terjadi malam itu dilakukan dengan sadar. Dan karena tingkat kekerasannya itu dianggap sangat ekstrim, negara akhirnya tuh mengambil langkah yang jarang banget dipakai. Aiden Fuji yang saat itu baru berusia 14 tahun diputuskan akan diadili sebagai orang dewasa. Nah, loh ya, begitu keputusan ini keluar, internet tuh langsung rame banget waktu itu. Ada yang bilang, ya emang harusnya kayak gitulah. Kalau perbuatannya sekecil itu, umur tuh nggak bisa jadi alasan. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang nggak setuju karena ya gimana pun, ini tuh tetap anak umur 14 tahun. Media sosial waktu itu langsung panas. Twitter rame, TikTok rame, Instagram juga sama. Kemana-mana sih itu debat. Dan jujur aja, ini salah satu bagian yang bikin kasus ini tuh begitu besar. Soalnya ya gimana? Orang-orang tuh bukan cuma debat soal kasusnya, tapi juga debat soal sistem hukumnya. Di sisi lain, ada keluarganya Tristan yang mau gimana pun ya harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat. Mau persidangan berjalan yang kayak gimana pun, anak mereka nggak bakalan balik gitu. Tapi ternyata drama kasus ini tuh belum selesai, karena di dalam masa penahanan mulai muncul cerita-cerita yang bikin orang tuh bingung. Petugas nih bilang perilaku Aiden itu sering banget berubah-ubah. Kadang dia tuh santai banget, ngobrol normal ya kayak orang pada umumnya, jawab pertanyaan kayak gak ada masalah. Tapi di hari lain lagi soal dia yang pelakunya atau bukan, karena memang bagian itu udah makin sulit, Beb, buat dibantah. Tapi lebih ke apakah di malam itu dia benar-benar sadar saat melakukan semuanya. Dan jujur ya, Beb, ini bagian yang bikin banyak orang tuh garuk-garuk kepala. Karena kalau dia tuh cuma pura-pura, waduh, dia jahat banget sih. Tapi kalau dia emang mengalami gangguan mental seperti yang didugakan itu tadi, maka pertanyaan jadi jauh lebih rumit. Seberapa banyak yang sebenarnya dia paham malam itu? Dia tahu kalau dia lakuin itu seberapa paham gitu. Oke, sidang berikutnya akhirnya tuh digelar dan suasana jauh lebih tegang. Ruang sidang tuh penuh, kamera ada di mana-mana waktu itu. Semua orang tuh menunggu satu hal, jawaban. Apakah Aiden benar-benar mengalami gangguan mental, atau ini tuh cuman strategi buat menghindari hukuman berat? Pihak pembela tuh mulai menunjukkan berbagai laporan dan rekaman. Mereka bilang ada perubahan perilaku yang jelas. Ada momen ketika Aiden tuh kelihatan panik, ada saat-saat dia tuh kelihatan gak stabil, dan beberapa rekaman dari penjara tuh juga diputar di pengadilan. Ruangan tuh langsung hening, karena semua orang berusaha memahami satu hal yang sama. Sebenarnya apa sih isi kepalanya anak tuh? Apa gitu yang dipikirin dia itu? Tapi jaksa tuh gak tinggal diem. Mereka tuh langsung menyerang balik. Menurut mereka, perilaku itu gak muncul secara konsisten, justru muncul di waktu-waktu tertentu. Dan itu yang bikin mereka tuh curiga, karena menurut jaksa semuanya kerasa terlalu pas, terlalu kebetulan muncul setelah dia tuh ditangkap, terlalu kebetulan muncul ketika ancaman hukumannya itu mulai berat. Nah, di titik ini debatnya jadi makin panas. Bahkan orang-orang di luar pengadilan tuh ikut terpecah. Ada yang bilang dia itu manipulatif lah, dia itu bisa mainin situasi, dia tahu nih bakal kayak gimana. Tapi ada juga yang bilang, tunggu dulu, kita nggak bisa menilai kondisi mental seseorang cuma dari beberapa video aja. Dan jujur ya, Bet,
Dua kubu ini sama-sama berisik, ya. Masing-masing tuh yakin sama pendapat mereka yang paling benar. Tapi di balik semua perdebatan itu, ada satu hal yang gak akan pernah bisa berubah, yaitu barang bukti, DNA, jejak lokasi, dan berbagai keterangan yang terus periksa selama penyelidikan. Semua itu tetap ada, nggak berubah. Dan semakin lama persidangan berjalan, semakin jelas kalau pembelaan soal kondisi mental itu bakal jadi pertarungan yang paling berat dalam seluruh kasus ini. Karena nanti ujung-ujungnya satu pertanyaan itu bakal terus ngegantung di ruangan sidang. Kalau dia emang sadar, kenapa dia ngelakuin semua itu? Nah, kalau dia benar-benar gak sadar, apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya malam itu? Setelah berbulan-bulan, kasus ini jadi berita di mana-mana. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu semua orang, yaitu hari putusan. Dan jujur ya, suasana sidang hari itu beda banget. Biasanya masih ada orang yang ngobrol pelan, masih ada yang nembak-nembak hasilnya kayak gimana. Tapi kali ini, semuanya tuh pada diem sediem-diemnya. Kenapa? Semua orang tuh tahu hari ini tuh bakal nentuin masa depannya Aiden. Oke, hakim masuk. Semuanya berdiri dan putusan tuh mulai dibacakan. Nah, salah satu kali yang paling ditunggu dari awal adalah kondisi mental Aiden. Karena selama persidangan kan banyak banget nih perdebatan yang bermunculan. Dia ini beneran punya gangguan mental atau cuma pura-pura? Atau mungkin campuran dari keduanya? Tapi pada akhirnya pengadilan memutuskan kalau Aiden itu tetap dianggap memahami apa yang dia lakukan. Artinya Beb, secara hukum dia ini bertanggung jawab atas tindakannya. Dan setelah itu hakim membacakan vonis yang bikin sidang itu langsung berat banget. Aiden Fitchi dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Selesai, ya. Di titik ini semua orang tuh langsung paham kemana nih arah kasus ini. Keluarga Tristan tuh langsung nangis, mereka saling peluk karena setelah hampir ada 2 tahun ngikutin proses yang panjang banget, akhirnya ada keputusan. Tapi ya sebenarnya kalau ngomong jujur ya, bahkan di momen itu rasanya kayak gak ada yang bener-bener menang. Karena apapun hukumannya, Tristan tetap gak bisa balik, dan itu bagian yang paling nyesek sih. Sementara itu tim pembela Aiden cuma duduk diem, gak bisa ngomong apa-apa mereka. Dan di luar gedung pengadilan, waduh, internet langsung rame lagi. Ada yang bilang, ya memang harusnya kayak gitu. Ada yang bilang, kalau ngelakuin sebijam itu ya umur gak bisa dijadiin alasan. Tapi ada juga yang masih gak setuju karena di satu sisi pelakunya emang ngelakuin hal yang mengerikan, tapi di sisi lain dia tuh juga masih anak-anak waktu semua ini terjadi. Dan sampai sekarang perdebatan tuh masih sering banget masih ada di internet. Nah, kalau ngomongin Aiden sendiri, sebenarnya nggak ada ending yang dramatis, nggak ada pengakuan besar, nggak ada plot twist yang tiba-tiba buat ngejelasin semuanya. Yang ada cuma satu kenyataan bahwa hidupnya sekarang tuh bakal dijalani di balik penjara. Dan jujur aja sih, aku ngerasa kayak gimana gitu. Karena di malam dia jalan bareng Tristan, umur mereka cuma beda setahun. Dua-duanya tuh masih remaja, harusnya lagi mikirin sekolah, mikirin temen, atau hal receh anak SMP pedulunya. Tapi di satu malam itu ngerubah hidup 2 keluarga buat selamanya. Dan mungkin itu yang bikin kasus ini masih dibahas terus-terusan. Bukan cuma karena brutalnya kasus ini, tapi ya karena dia memang masih di bawah umur juga. Orang-orang juga masih gak ngerti kenapa, kok bisa, apa yang sebenarnya ada di kepalanya Aiden malam itu. Dan kemungkinan besar Beb, pertanyaan itu gak akan pernah benar-benar kejawab. Apa yang sebenarnya ada di kepala Aiden malam itu, yang dia pikirin tuh apa ya. Dan kemungkinan besar pertanyaan itu gak akan pernah dijawab sama dia, gak akan pernah. Oke, makasih ya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe.
Kalau kalian ada cerita-cerita yang mau dibahas, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nanti aku bakal bahas satu persatu. Oke, see you to the next video. Bye!